Assalamualaikum, halo semuanya. Berhubung banyak yang tanya ke aku, gimana sih cara jadi seorang data analis? Apa aja sih yang dipelajari? Pada video ini, aku akan sharing mengenai sumber belajar yang selama ini aku gunakan. Tiap orang mungkin berbeda proses belajarnya ya. Di sini aku hanya share sesuai pengalaman pribadi. Tips pertama dari aku itu coba dulu belajar dari sumber yang free. Sekarang tuh banyak banget materi yang bisa diakses secara gratis. Coba aja dipelajari, kalau kira-kira cocok barulah ikut yang berbayar. Karena sayang banget kalau sudah bayar jutaan rupiah, tapi ternyata nggak cocok dan nggak diikuti sampai selesai. Jangan cuma karena lagi hype lalu ikut-ikutan, karena nggak semua orang cocok di bidang ini. Nah, hal penting yang kedua, coba pahami bahwa tidak semuanya seindah yang kita dengar. Mungkin banyak yang bilang bahwa jadi data analis gajinya 2 digit, kerjanya remote working dan sebagainya. Pada kenyataannya semua itu butuh proses. Pada awal karir sebagai junior data analis, kamu mungkin belum dapat gaji yang besar. Harus bersaing juga dengan talent yang sudah cukup banyak, dan company sekarang sistem kerjanya kebanyakan tidak full remote ya. Kita harus siap juga untuk onsite. Nah, setelah tips pendahuluan, sekarang kita mulai ya ke sumber belajar yang pertama. Di sini ada channel YouTube Alex the Analyst. Di channel ini materinya lengkap banget, mulai dari SQL, Excel, Power BI, Python, Tableau, sampai dengan project-project yang bisa kita jadikan portofolio. Bisa dilihat di sini, super lengkap semuanya. Bahkan yang uniknya, kalau kita mengikuti free bootcamp dari Alex di Analis ini, kita bisa mencetak sendiri sertifikat. Nah, itu keren banget ya. Untuk sumber yang kedua masih dari YouTube, namanya freecodecamp.org. Di sini juga banyak sekali video learning yang bisa dipelajari, mulai dari programming, data analysis, data science, terus juga macam-macam ya, nggak cuma tentang programmingnya Python, tapi bahasa pemrograman yang lain juga banyak. Itu dia Free Code Camp. Yang selanjutnya dari Coursera. Dulu aku enroll itu IBM Data Analyst Professional Certificate. Untuk bisa dapat sertifikat resmi dari Coursera dan IBM, kita harus menyelesaikan 9 course kalau tidak salah ya. 9 course. Nah, ini dia. Ada project-projectnya juga. Tapi aku dulu nggak nyampe selesai dan belum sampai dapat sertifikat karena sudah ikut bootcamp dulu. Nah, ini bisa juga untuk yang sebagai awalan. Ini bisa dicoba, bagus sekali, dari IBM. Coursera ini memang berbayar, tapi alhamdulillah aku selalu dapat gratisan melalui financial aid. Ini di sini bisa dilihat, kalau ada course yang ada tulisan ini berarti kita bisa mengajukan financial aid. Nah, caranya gimana sih untuk apply financial aid ini? Caranya cukup mudah, kita tinggal klik lalu nanti tinggal isi form. Alasan kenapa kita membutuhkan course ini dan apa kira-kira impact-nya bagi karir kita nanti. Dulu aku menuliskan kata-kata ya apa adanya aja, bahwa aku ibu rumah tangga yang mengalami career break selama 8 tahun untuk mengurus keluarga.
saat ini sedang mencoba untuk berkarir dan berkontribusi kembali di ranah publik. Aku tulis juga bahwa mendapat pendidikan adalah hak setiap orang, apapun gendernya, apapun latar belakangnya, dan berapapun usianya. Dan voila, aku dapat course gratisan deh. Ini dia Coursera. Yang selanjutnya itu EDX dari Harvard University. Ada yang namanya CS50's Introduction to Computer Science. Karena aku termasuk yang switch career dan tidak punya background computer science, jadi course ini bermanfaat banget sebagai pengetahuan dasar. Kabar baiknya, course ini free. Bayar hanya jika kita ingin mencetak sertifikat sekitar $500. Ini course-nya itu sangat menarik ya. Materi yang disampaikan itu tidak membosankan. Nggak nyangka banget belajar programming itu juga bisa sangat fun. Nah, silahkan dicoba. Ini free. Yang selanjutnya aku mendaftar di bootcamp Certified Data Analyst dari Narasio Data. Aku merasa saat itu butuh belajar lebih dalam dan mendapat bimbingan yang intensif dari mentor gitu. Investasinya memang lumayan. Ini untuk tahun ini ya. Dan materinya memang padat banget. Aku agak kewalahan juga ngikutinnya. Tapi alhamdulillah bisa lulus juga dan dilanjut dengan magang di suatu company. Kalau dihitung aku belajar di bootcamp 3 bulan, lalu magang 3 bulan, totalnya jadi 6 bulan. Mungkin banyak yang bilang bayar mahal gitu worth it gak sih? Kalau menurut aku semua tergantung pesertanya ya. Kalau betul-betul mengikuti dengan baik, hasilnya insya Allah akan baik juga. Dulu aku bayar bootcamp sekitar 5 juta. Setelah dapat kerja 1 bulan gaji pastinya sudah bisa nutup biaya bootcamp ya. Dan jangan khawatir juga, ada juga skema cicilan untuk bayar bootcampnya. Bisa dicicil hingga 12 kali atau 1 tahun. Dulu itu sekitar 2 minggu sebelum kontrak magang habis, aku apply job di LinkedIn dan ada panggilan dari 3 company. Lalu aku ikut beberapa tes, ada tes coding, aritmatika, psikotes, interview dan sebagainya, berbeda-beda tiap company ya. Sampai akhirnya diterima kerja sebagai junior data analyst. Alhamdulillah setelah kontrak magang berakhir, aku tuh langsung dapet kerja full time. Setiap orang memang punya rezekinya masing-masing ya. Yang paling penting kita usaha yang maksimal dan berdoa aja guys. Insya Allah dikasih yang terbaik. Nah, setelah kerja pun aku masih terus belajar karena ternyata ya setelah bekerja itu baru menyadari bahwa ilmu dan skillnya itu masih sangat kurang. Aku belajar dari mana aja, bisa dari YouTube, nanya sama senior, atau juga aku itu belajar juga dari Udemy. Udemy ini berbayar. Poin plusnya itu kita dapat course yang komprehensif ya. Kalau berbayar itu materinya lengkap, dibawakan oleh profesional, ada projectnya, ada lengkap lah pokoknya. Aku beli itu kalau lagi ada diskon aja, nunggu diskon. Satu course itu kalau lagi diskon bisa 99.000 harganya. Dan itu berlaku akses selamanya. Kekurangannya karena ini self learning, membutuhkan motivasi untuk menyelesaikannya. Kalau buat aku sih cocok-cocok aja, lumayan bisa memanfaatkan waktu luang, misalnya 20 menit, 30 menit untuk belajar, itu sudah merupakan hal yang positif ya bagi aku. Nah, itu dia pengalaman belajar aku untuk menjadi seorang data analis. Sebetulnya ada beberapa sumber belajar lain, mungkin di lain kesempatan bisa aku share. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat.